Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah, Allah Jalla fi'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa kembali belajar bersama. Yang mana kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Khulasah Al-Asasiyah fil Masailil I'tiqadiyah. Nah, jika saya tidak keliru, terakhir kita sudah sampai membahas kaifa halun nas hina yab'atsunallah. Betul ya? Kaifa halun nasi hina yab'atsuhumullahu wa madanu ala ma taqul. Sudah sampai sini belum? Ya, ya, Ustaz. Udah ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang baru tentang hisab. Nah, ini sangat menarik ya. Saya persilahkan kepada Bapak Agus untuk membaca Mal Hisabu. Bismillahirrahmanirrahim. Mal hisabu, apa itu hisab? Al hisabu huwa ayyuhasibullahul khalqa ala amalihi wa yujziyahu alaihi. Hisab adalah Allah menghisab makhluk atas amalnya dan memberikan balasan atasnya. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, al-yawma tujazza kullu nafsim bima kasabat. La, Kakak, harusnya ini inna ilainya iyabahum. gimana Ustaz? Oh, Harusnya oh dalilnya iya, ini. ke bawah salah ya. Qala Iya, Ta'ala, inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya hanya kepada kami eh, kembalinya mereka, kemudian hanya atas kami menghisab mereka. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, al-yawma tujazza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yawma innallaha sari'ul hisab. Pada hari setiap diri diberi balasan terhadap apa yang ia usahakan. Tidak ada kezaliman pada hari itu. Sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Mal muradu bil hisabil oh, yas. tentang sesuai ya. Al-Hisab ini sebenarnya boleh juga kita terjemahkan dengan apa? Perhitungan. Wah, Perhitungan. afwan ya, ini terlalu besar ya fontnya. Saya kecilkan dulu. Sebentar. Nah, perhi, perhi, perhitungannya. Boleh kita terjemahkan dengan perhitungan. Hmm. Ya, itu hasil. Mal muradu bil hisabil yasiri. Apa yang dimaksud dengan perhitungan yang mudah? Yang cepat. Yasir yang cepat. Boleh cepat, boleh mudah. Ah, yang Dua-duanya boleh. yang yang ingat ke Yasiru walatu Asiru. Boleh mudah, boleh juga. Mungkin Nah, mudah lebih tepat kan ya. ya. Apa yang maksud dengan perhitungan yang mudah? Kenapa boleh cepat juga? Karena konteksnya adalah ketika konteksnya uh, hisab yang mudah itu cepat prosesnya. Hmm, Nah, gitu. Itu konteksnya gitu. iya ya.
Sa'alat Aisyah tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat. Bertanya Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata Aisyah, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, mal hisabul yasiru. Apa itu hisab yang mudah atau cepat?" Qala Rasulullah bersabda, "Ayyang fi kitabihi fayata- fayatajawaza anhu." Bahwa dia melihat kepada kitabnya lalu fatajawazahu melaluinya daripadanya. Belum paham ya tadi. Maafkan. Ayang fi kitabihi fayatajawaza anhu. Oh, memaafkan ya. Ya, Bahwa Masya dia Allah. Ya. melihat kepada kitab catatannya lalu Allah memaafkannya Ya, daripada jadi Allah Subhanahu wa taala bentangkan semua maksiat dia di masa muda, kezaliman dia, ya, ketika bersendirian dia bermaksiat, Allah catat semuanya dan Allah Subhanahu wa taala Allah perlihatkan, hmm, ya, akan tetapi ya Allah Jalla wa'ala dengan rahmatnya yang luas sekali langsung memaafkan hamba tersebut. Nah, oh, pertanyaannya Pak Agus, kalau Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya memaafkan si hamba ini, lantas mengapa Allah Subhanahu wa taala eh, masih memperlihatkan, masih membentangkan semua dosa-dosanya di masa dunia? Kira-kira apa hikmah yang bisa kita petik? ya. Ya, menunjukkan Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah mintas ya, menunjukkan ya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas. Ya, ya. Ini menjadi hujah buat dia sendiri akhirnya. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Lanjut, masih Pak Agus ya. Manil ladzi sayuhasabu hisaban yasira? Siapakah yang akan dihisab dengan hisaban yang mudah atau cepat? Al-mu'minul ladzi utiya kitabahu biyaminihi liqauli ta'ala. Yaitu orang mukmin yang diberikan kitabnya itu dari sebelah kanannya atau tangan kanannya. Liqauli ta'ala karena firman Allah Ta'ala, "Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasira." Maka adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Dan masalah jazakallah khairan. Berikutnya, Bapak Abdul Latif. Nah, Ustaz, Fadal. Hal ijra'u al-qisas bainal ibadi minal hisabi. Apakah akan ada, apakah masih ada kisos ya antara hamba-hamba yang dihisap? Dan apa dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Hal ijra'ul qisasi bainal ibadi minal hisabi. Adakah balasan kisos kepada seorang hamba di hari penghisaban? Wa mad dalilu ala ma taqulu, dan apa dalilnya terhadap hal tersebut? Naam. Fayuqtassul lil madlumi minal zalimi. Dikisos orang-orang yang dizalimi dari orang-orang yang mendolimi. Atau boleh juga kita terjemahkan benar ya akan dikisos atau akan diambil ya akan diambil Ya, hak orang yang terzolimi ya ke atas orang yang berzolimi ya al-mazlum ini orang yang terzolimi al-zalim orang yang menzolimi bahkan ketika proses hisab pun ternyata ada apa kisos ya ada al kisos. Ini penting, ini faedah yang luar biasa teman-teman. Nanti saya kasih faedah tambahan ya. Tuasil awalan. Fadal. Tuasil. ad-dalilu qawli
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi la wasallam. tuwaddun uqa ila ahliha. Betul-betul disusahkan betul-betul disusahkan kalian, betul Ustaz ya, La la al la huquqa. la tu'addunna. Nah, itu kan taukid ya. Nah, sebenarnya adalah makna tanpa taukid apa? Mengembalikan. Mengem Betul-betul mengembalikan. Ah, maka apa? Benar-benar pasti kalian akan mengembalikan. Nah, ini taukid namanya. la Pokoknya dua nih. tuwaddun. Dalam taukid sama nun taukid ini taukidnya kuat ini. Pasti benar-benar kalian akan mengembalikan. Nah, gitu penekanannya. Fadhol. La tuwaddunnal huquqa, pasti kalian betul-betul mengembalikan al huquqa, hak-hak, ila ahliha, kepada pemiliknya, Ustaz. Ya, betul, sahih. Hatta yuqada lisyati, eh, sampai apa itu Ustaz? Aku ada Ustaz. Baca dulu sampai sampai selesai biar kita gak keputus konteks ya. Hatta yuqada lisyatil jalha'i minasyatil qurna'i. Ah, ya sampai apa? Sampai akan membalas. Siapa membalas? Asyad, asalnya kambing ya. Asyad al-jalhai. Apa namanya? Kambing yang tidak memiliki tanduk. Membalas kepada siapa? Asyati al-qarnya. Apa al-qarnya ini? Kambing yang enggak memiliki yang kan Ustaz. Yang gak bertanduk itu yang tidak bertanduk itu al-jalhai. Itu tidak bertanduk. Kalau al-qarnyai itu bertanduk. Mafhum ini? Maaf Ustaz. Nah, lanjut dulu hadis satunya. Nih, hadisnya bagus banget ini, Masya Allah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadaruna manil muflisu, adakah kalian mengetahui siapakah orang yang merugi? Qalu al muflisu fina ya Rasulullah man la dirhamala wala mata'. Seorang yang merugi di kalangan kami itu ialah orang yang tidak memiliki harta dan juga tidak memiliki penghidupan. Qala Rasulullah, Halo, Pak Abdul Latif. ya'ti yauman. Terputus suara antum, Pak Abdul Latif. Ya bagaimana Ustaz? Sudah Suara ada? antum terputus. Oh, atau koneksi Anda yang bermasalah. Enggak kan ya? Sudah bagaimana? Sudah bagus Ustaz? Oh, ya, masuk, masuk. Mulai dari mana Ustaz tadi Ustaz? Enggak kedengaran. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, atadaruna manil muflisu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah kalian mengetahui siapakah orang-orang yang merugi? Siapakah orang-orang yang bangkrut Ustaz ya? Bangkrut. Sahih. Yang paling pas itu bangkrut. Qalu al-muflisu fina ya Rasulullah man la dirhamala wala mata'. Orang yang bangkrut di kalangan kami itu ialah orang yang tidak memiliki harta dan juga tidak memiliki penghidupan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muflisu min ummati may ya'ti yaumal qiyamah. Orang yang merugi, orang yang bangkrut dari umatku itu ialah orang yang datang besok pada hari kiamat bisolatihi, dengan membawa ibadah solatnya, wasiyamihi, dengan membawa ibadah puasanya, wazakatihi, dan juga zakatnya, wayati qad syatama hadza, dan dia datang wayati, dan datang dia qad syatama hadza, dengan sungguh apa itu syatama Ustaz? Ya, Pak. Wa Betul. ya'ti qad syatama hadza, dengan datang itu telah apa mencela.
mencela Ustaz, mencela ya. si A, wa apa, Wa syatama qadhafa hadza hadha, wa wa qadzafa dan apa namanya memfitnah si A si B si C. mencela dan memfitnah. Wa akala mala hadza, dan dia datang dalam keadaan memakan harta ini ya Ustaz, ya. Ini kita punya kosakata baru ya, syatama sama apa? Qadhafa. Qadzafa. Ya. Ini dia kalau syatama dia mencela, qadzafa dia menuduh, tuduh palsu ya. Wa akala mala hadza. Ini konteksnya adalah makan harta haram ya. Maksudnya harta punya orang yang dia makan. Wa safaka dama hadza, dan menumpahkan darah ini. Ya, maksudnya adalah si A, si B, si C gitu ya. Wa daraba hadza, dan memukul, dia datang membawa dosa memukul eh, Si A, si B, si seseorang. C. Ya, memukul orang lah intinya. Wa yaq'udu fayaqudu, lalu duduklah dia Ustaz. Apa itu qa'ada Ustaz? Faya qu'udu, faya qatasu. Intinya dia apa ditegakkan kisos ya. Fayaqutassu Kisos hadha, apa namanya? eh di apa ya? Diberikan ya kisosannya diberikan kepada orang-orang itu apa? Min hasanatihi. Nah, ini kita harus baca kompleks dulu biar kita enak apa menerjemahkannya. Coba, maka saya qu'udu, maka dikembalikan. fayaqudu, maka dikembalikan, fayaqutassu, dan di Maksudnya sebenarnya kalau sebenarnya lebih enak kita eh merangkai terjemahnya gitu. Saya qu'udu, saya qatasu. Maka dikembalikan hak-hak orang ini. Itu lebih enak kayaknya. Kita langsung terjemahkan dua frasa aja. Saya qu'udu, saya qatasu. Maka dikembalikan hak-hak hanya orang ini min hasanati dari kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Nah itu lebih enak kayaknya. Lebih mantep. nah Ustaz, wayaqudu wayaqutassu hadha, maka diberikan hak-hak orang yang ini, min hasanatihi, dari kebaikannya. Wa hadza, dan adapun orang ini, min hasanatihi, mengambil kebaikannya. Nah, Ustaz. Boleh. Fa in funiyat hasanatuhu, kalau habis kebaikannya, qabala ayyaqtassa ma alaihi minal khotoya, sebelum dikisos ya Ustaz. Ya, Sebelum fa'in memberi hak dia. faniyat. Apabila nggak cukup, apa yang nggak cukup? Kebaikan orang yang zalim ini. Sebelum selesai kisosnya, proses kisosnya, ya sebelum selesai proses kisos tadi, ma'alaihi min khatayat, sebelum selesai proses kisos tadi dari semua dosa-dosa zalim ini, ya, ukhidha min khatayahum, min khatayahum, maka apa yang diambil lagi? Kan pahala-pahala udah gak cukup nih. Tapi kisahnya belum selesai. Kayak mana caranya? Apa solusinya? Pak Abdul Latif, Nah, Ustaz, pahala sudah gak cukup nih. Tapi kisah belum selesai. Apa solusinya? diambil Ustaz, diberikan dos-dosanya lagi Ustaz. Dosa-dosa siapa? Dos-dosa orang-orang yang disakiti Ustaz itu. Nah, tuasil. Terjemah. Ukhidha ukhidha min khotoyahum, maka diberikan, min khotoyahum, maka dia diberikan dari kesalahan-kesalahan mereka. Waltuliha ini boleh kita terjemahkan dengan dilempar boleh. Faturiha alaihi, Atau maka dibuang. dilempar, Dibuang. maka dibuang atas orang tersebut.
Summa turiha finnari, kemudian orang tersebut dilemparkan ke api neraka. Kedengaran suaranya nggak Ustaz? Suaranya nggak kedengaran Ustaz? Halo, halo, halo. Halo, Ya, halo. 6 Ustaz. Sudah Masuk? kedengaran Ustaz? Sudah masuk Ustaz? Bentar. Masuk ya? Jelas ya? Jelas Halo, Ustaz, cek. jelas. Oke, alhamdulillah. Tadi sampai mana? Sampai jelaskan. Sampai Fatuliha ya? 6 Ustaz. Ya. Rumah tuliha finnar. Lebih tepatnya kita tulis apa? Dicampakkan. Ah, biar kesannya lebih mantap. Dicampakkan ya ke neraka Allah Ta'ala. Nah, ini hadis yang luar biasa teman-teman. Ya. Setelah memahami hadis ini Pak Abdul Latif, ya, kira-kira nih, bagaimana sikap kita ketika ramai orang memfitnah kita? Apa Nah Ustaz, seharusnya kita rasakan? memaafkan Ustaz. Kalau kita difitnah sama orang, dicaci sama orang, ya dimaafkan Iya saja. boleh, tapi yang saya inginkan adalah apakah kita merasa sedih atau kita merasa bahagia yang luar biasa? Setelah mendengarkan hadis ini Ustaz, ya kita berbahagia Ustaz karena ada ganjaran pahala ternyata di situ. Subhanallah, bayangkan orang naik haji, orang umroh, memfitnah kita, insya Allah Ta'ala kalau kita ikhlas, Bismillahi Ta'ala, kira-kira bisa nggak dapat kita pahala umroh mereka? Bisa Ustaz, bisa. Bisa nggak kira-kira kita mendapatkan pahala haji mereka? Bisa Ustaz, bisa. Subhanallah. Ini hadis yang luar biasa sekali. Ya. Maka setelah mendengar hadis ini, Ikhwan, ya, kalau kita difitnah ya, dikasih tuduhan dusta ya, direcehkan harga diri kita, dalam arti nama baik ya, maka gak usah bersedih. Ya, kita harus menggunakan kacamata yang pas dalam melihat fenomena ya atau musibah. Ya, orang yang berilmu ya ketika mendapatkan cacian, ya, fitnah, maka dia berbahagia. Kenapa? Karena di yaumul hisab ya ada kejutan spesial. Insya Allah Ta'ala. Berbahagia. Siapa yang tidak berbahagia? Ketika di akhirat, di momen-momen kita butuhin banget sama pahala nih buat bantu kita. Ternyata tanpa kita ketahui ya, si A, si B, si C dulu pernah gibah kita, memfitnah kita. Bayangin, kita semasa di dunia tidak sampai memudaratkan kita, tapi ternyata di akhirat ya kita dapat kejutan spesial. Mau nggak ikhwah mendapatkan kejutan spesial ini? Mau nggak? Mau Ustaz, mau Ustaz. Mau lah. Sampai disebutkan seorang ayah nih atau seorang anak berusaha mencari-cari kesalahan keluarga mereka. Ayahnya dicari-cari. Biar apa? Ini konteksnya yang berhisap ya. Kenapa orang ketika yang berhisap ya berusaha mencari si A, si B, si C ya untuk kisos. Dicari-cari orangnya. Kenapa? Apa yang diharapkan sebetulnya? Pahala Ustaz. Hah? Nah Ustaz, Apa dia berhisap, orang akan mencari orang-orang yang pernah menzalimi dia. Sekalipun itu ayah dia. Kenapa seperti segitunya?
Dia ingin selamat Ustaz, dia ingin selamat itu dan dia ingin pahala Ustaz, mengambil Iya, pahala. hatta ayah dia, hatta ibu dia yang membesarkan dia. Tapi kalau memang ada kezaliman yang bisa diambil, diambil, dikisah sama dia. Saking butuhnya kita pahala untuk selamat yaumul hisab. Bukan orang yang sudah selamat, gitu kan, insya Allah udah masuk surga gitu ya, masih berharap tambahan pahala. Biar apa? Biar Supaya apa Pak? selamat Ustaz. Ah? Supaya tidak dicampakkan ke neraka Ustaz. Enggak. Konteksnya gini, misalnya ada si A nih. Alhamdulillah pahalanya lebih banyak. Allah dengan rahmatnya sudah menyatakan dia surga misalnya. Tapi dia masih berharap lagi dapat pahala lagi. Biar apa? Supaya Biar dinaikkan masuk. derajat itu. Gimana? Dinaikkan derajatnya di surga, Ustaz. Sahih. Biar naik derajat surganya. Orang tuh haus dan tamak dengan pahala yang berhisab. Nah, makanya ya kita gak boleh ya dan gak pantas kita bersedih di fitnah orang. Main. Toh kagak sampai mengancam nyawa kita kan. Ya kecuali kalau sampai mengancam nyawa kita, melukai ya fisik keluarga kita, itu beda persoalannya. Tapi kalau hanya nama baik, subhanallah, kita mendapatkan durian yang runtuh ya. Kita mendapatkannya apa? Durian yang runtuh. Berbahagialah bagi kawan-kawan yang difitnah, dicaci, ya, disematkan tuduhan dusta, berbahagialah, ya. Karena sesungguhnya kalian sudah punya investasi yang besar sekali, ya. Apalagi kalau zaman medsos ya, sebuah fitnah itu tersebar secara meluas. Kira-kira kisahnya kecil atau besar itu? Kira-kira Ikhwan? Besar Ustaz. Besar, subhanallah. Ini jackpot ini namanya. Orang kalau apa orang-orang yang bermain di dunia perjudian kan istilahnya jackpot ya. Ini jackpot ini ya. Cuan kita insya Allah. Gitu. Ya, Masya Allah. Ya. Maka insya Allah bisa mengamalkan ya hadisnya. Mau difitnah, mau digibahin, mau dituduh yang enggak. Tapi kita malah bahagia. Bisa mengamalkan hadis ini? Insyaallah, Ustaz. Insya Allah bisa. Harus bisa ya. Gak usah sedih ya. Insya Allah. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan Pak Abdul Latif ya. Nah, Ustaz. Oke, berikutnya. Bapak Andi Supriyono. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam, Ustaz. Tafadhal. Ma awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawmal qiyamah. Ma awalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamati wa ma dalilu ala ma taqul. Apa yang pertama dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat, dan apa dalil dari perkataan itu? Wa inna awwala ma yuhasabu bihil abdu sholatuhu. Biqauli Nabi sallallahu Awalan. alaihi Wa wasallam. inna dan sesungguhnya Yang sesungguhnya yang pertama akan dihisab dari seorang hamba, adalah sholatnya. ya betul ya. Yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal ibadah sholatnya. Kan amal banyak ya, ada amal sholat, puasa, haji, sedekah, ya, menyingkirkan gangguan di jalan, senyum, ya, itu ibadah semua. Maka yang pertama dicek adalah ya sholatnya. Tuas saya lanjutkan. Biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi abdu yawmal qiyamati min amalihi sholatuhu. Wa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat Tuas awalan. faqad. Tuas terjemah dulu. Biqauli Nabi
Dalilnya sabda Rasulullah. Bagaimana perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna awwala ma yuhasabu fil abdu yaumal qiyamati min amali sholat. Sesungguhnya yang pertama akan dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah dari amal sholatnya. Paling saluhat faqad aflaha wa anjaha. Apabila bagus amal sholatnya, maka sesungguhnya akan mudah diberikan. Qad aflaha wa anjaha. Ayo, apa? Maka akan beruntung dan Najah apa najah? Najah itu Selamat. selamat. Ya, lolos. Maka akan selamat. Ya. Untung dan selamat. Aflaha wa anjaha, maka dia akan berhasil dan dia selamat. Maksudnya selamat untuk perhitungan setelahnya. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Manakala jelek amalnya, maka dia akan gagal dan rugi. Ya, khaba ini maknanya rugi ya. Khaba ini lawan dari najah. Ya. Kalau najah selamat atau lolos, kalau khaba apa? Kebalikannya apa? Gagal. Gagal. Ya. Wa khasira ini dari khusara, celaka. Celaka. Ya, celaka. Tuasil. Fa'in fakoso min faridotihi syai'un. Apa ini Ustaz ya? Minta koso ini dari asal katanya nakoso ya, nakis, kurang, gak cukup. Fa'in taqasa min fariidatihi syai'un, kalau amal ibadah fardunya gak cukup, kayak gitu. Manakala ibadah wajibnya tidak cukup. Nah, qala Rabbu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Unduru hal ya'budi min tatawwu'in fayukam mala biha man taqasa min faridah." Lihatlah apakah hambaku, ya, apakah hambaku min tatawwu' apa? Amalan sunnah. Oke. Kemudian hambaku ini dia punya amalan sunnah gak? Fayukammala, maka apa? Ayo, maka akan menyempurnakan gitu. Maka disempurnakan biha, jalannya apa? Dari amal sunnah tadi, mantakoso, apa yang kurang dari apa? Amalan wajibnya. Dari sholat wajibnya. Suma yakunu sa'irun amalihi ala dzalik. Maka kemudian sisa dari kekurangan itu akan dicukupi dari amalan sunnahnya itu. Summa yakunu sa'iru amalihi ala dzalik. Baru kemudian amal-amal yang lain hisab. Gitu. Jadi ya, ibarat kata itu kalau kita mau lewat tol ya, ya, kita kasih apa, ngetep imani dulu kan. Kalau gak cukup imaninya gak boleh masuk tol, gak bisa. Nah, ibaratnya
iman ini adalah ya amal ibadah sholat kita yang fardu. Nah, dicek, wah gak cukup, gak bisa masuk ini, gak bisa. Nah, maka diakumulasikan dengan amalan ibadah sholat sunnah, ya, sholat sunnah rawatib, ya, ba'da dan qobla gitu kan, qiyamul lail, ya, sholat duha dan seterusnya. Nah, kalau sudah cukup nih, baru dihitung amal-amal yang lain, ya. Tuasin lagi Ma ma'awalu. awalu ma ma awalu ma yuqda baina ibadi wa ma dalilu ala ma taqul. Apa yang pertama apa yang Yuqdha ini minal qadha, apa yang diputuskan, apa qadha ini kaitannya perselisihan antara dua dua entitas ya. Jadi apa yang diputuskan oleh Allah pertama kali dalam menghakimi dua atau dalam menghakimi dua atau menghakimi antar hamba gitu. Ya apa konteksnya adalah eh, apa namanya, pengadilan akhirat. Nah, ini konteksnya adalah pengadilan akhirat ya, supaya kita paham nih cara kita menerjemahkannya. nomor satu? Apa yang pertama kali akan diputuskan oleh Allah di antara para hambanya dan apa dalilnya? Wa inna awwala ma yuqda baina ibadi fi dima'i. Yang sesungguhnya yang pertama akan diputuskan Allah di antara hambanya adalah masalah darah. Qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, inna awwala ma yuhtamu baina ibadi bima, inna sesungguhnya yang pertama akan dihukumi baina ibadi di antara para hamba adalah masalah darah. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum, jazakallah khairan ya. Ini maksudnya apa? Masalah pembunuhannya. Nah, masalah pembunuhan. Eh, jadi jangan dikira orang yang membunuh itu selamat di dunia, misalnya pelakunya, kemudian di akhirat lepas gitu aja. Enggak. Ya, bahkan itu yang pertama kali Allah putuskan. Ya, di pengadilan akhirat. Ya, hanya di akhirat ada pengadilannya. Ya, pengadilan antara hamba-hamba yang saling berseteru ya. Ah, pembunuhan yang pertama kali yang diproses. Nah, kalau untuk pengadilan akhirat, nggak bisa ada ya kamu fase, ya gak ada urusan, gak ada CCTV, adil insya Allah. Nah, pertanyaannya nih, pertanyaan untuk Bapak Andik Supriyono. Kalau ada orang membunuh dengan sengaja, kemudian telah dikisos di dunia, apakah masih tegak pengadilan akhirat atas dirinya? Sudah cukup Ustaz. Naam, Pada saat walaupun ada khilaf ya, tapi ya rajih wallahu alam, ya saya lebih condong kepada pendapat sudah selesai perkaranya. Karena di dunia sudah dikisos. Ya, ya, termasuk juga naudzubillah ya, perkara rajam dan seterusnya. Ya. Kalau di dunia sudah dikisos, maka di akhirat selesai perkaranya. Maka di akhirat selesai perkaranya. Makanya ada eh, salah seorang sahabat atau dua sahabat, Ma'is dan satunya saya lupa, yang mereka berzina kemudian dirajam oleh Rasulullah dan para sahabat karena yang meminta dia. Jadi di zaman para sahabat belum pernah kejadian orang ya dirajam gitu ya, karena ketahuan, belum pernah.
Ada yang tahu nggak kenapa kok belum pernah kejadian orang dirajam karena ketahuan zina? Ada yang tahu kenapa di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum pernah kejadian ya orang dikisos atau dirajam karena ketahuan zina? Coba ada yang bisa bantu jawab nggak? Pak Sahid, Pak Abdul Latif, Pak Andik, halo, Ya, enam Ustaz. Pak Agus, Pak Habib, punya jawaban nggak? Karena nggak Apa ada yang melakukan, Ustaz. Yakin? Itu buktinya aja tuh, sampai hamil. apa Ustaz? Pertanyaan saya ulangi ya. Dan Di zaman para sahabat, ketika Rasulullah masih ada gitu ya, tidak pernah ada kasus atau tidak pernah orang dirajam karena ketahuan zina. Paham pertanyaannya, paham? enam Ustaz. Ah, kenapa? Padahal ada kok yang zina. Sampai hamil malah. Eh, Yang penting paham dulu dan nggak pertanyaannya. Jangan-jangan pertanyaan nggak paham-paham nih. paham Ustaz. Mungkin Paham ya? ada, Jadi, mungkin apa Ustaz? gimana Mungkin Pak ada, Abdul cuman Latif? Ustaz, mungkin ada, cuman disembunyikan kali Ustaz sama Rasul Ustaz. Rasulullah nggak mungkin Dijaga, menyembunyikan pelaku maksiat. dijaga aibnya Ustaz. Ah, Sebagaimana ada perempuan yang datang mengatakan saya berzina, disembunyikan aibnya Ustaz. Atau ah, sebagaimana Ustaz. bukan disembunyikan ya, Rasul berpaling. Rasul berpaling. Rasulullah ya, bila para ulama bahkan Rasulullah berharap supaya ibu ini udah tobat aja udah gitu loh, gak usah kasih tahu, tobat aja. Allah Maha Pengampun gitu loh. Nah, jadi kenapa di zaman para sahabat tidak pernah ada orang dirajam karena ketahuan ya, kalau di garis bawahi ya, karena ketahuan. Ini tolong di garis bawahi ya, dikasih stabilo. Karena syarat untuk orang bisa diseret ya, karena ketahuan zina itu minimal harus ada beberapa saksi yang melihat langsung. Ada yang tahu Empat, nggak? empat saksi Ustaz. 4 saksi. Jadi 4 saksi harus melihat di depan mata mereka ini orang dua zina. Susah nggak kayak gitu? Susah atau mudah syaratnya? Susah Ustaz. Susah, Ustaz. Susah. Gimana cara dapat Susah. lihat rame-rame? Ayo lihat itu orang zina. Kalau pas datang udah selesai. Jangan kan. Nah, ini apa hikmahnya? Betapa berharganya ya harga diri seorang muslim. Ya gak begitu mudahnya kita menuduh si A si B si C berzina. Gak semudah itu. Ya. Harus hanya 4 saksi. Ya. Bahkan kalau ada 3 saksi nih bersumpah melihat si A berzina sama si B. Kurang satu aja. Diterima gak persaksian mereka? Tidak. Tidak Ustaz. Ini 3 orang nih, 3 orang si A si B si C melihat ibu A, ibu Z sama bapak X zina, melihat dengan mata sendiri. Diproses nggak rajamnya? Hmm? Tidak Ustaz. Nggak diproses. Kayaknya kurang satu. Terus apa yang terjadi setelahnya? Malah yang 3 orang ini dihukum cambuk. Ngeri nggak? Ya, malah 3 orang ini karena tidak bisa membuktikan satu orangnya lagi, malah mereka yang dihukum oleh hakim. Ya, segitunya. Ya, Islam menjaga nama baik seorang muslim. Gitu kan. Ya. Nah, makanya tadi sahabat ini ya, karena gak ada saksi yang melihat, dia ngaku sendiri, ya Rasulullah tegakkan hak atas saya. Ya, tegakkan apa? Raja mata saya. Ya Rasulullah berusaha berpaling, gak mau melihat
ya sahabiat ini. Kenapa? Karena udah dia sebenarnya nggak usah ngelapor gitu loh. Karena kan nggak ketahuan. Ya bisa jadi Allah yang menutupi aib dia. Ya Rasulullah tuh pengennya dia ya udah Allah udah tutup aib kamu dari manusia, kamu tobat aja udah gitu loh. Nah, kan tetapi para sahabat ini apa? Karena dia takut Allah Subhanahu wa taala akan melakukan hak di akhirat, ya. Dia nggak mau lihat di akhirat. Dia nggak mau dirajam di akhirat. Maka dia pengen hak ditegakkan di dunia. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala maha luas rahmatnya gitu kan. Maha luas ampunannya. Kalau dia bertobat sungguh-sungguh, insya Allah Allah ampuni. Akan tapi inilah sahabat. Ya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala besar sekali. Akhirnya Rasulullah, apa yang Rasulullah ucapkan kepada sahabat ini? Ya, eh ya, lahirkan dulu anak engkau, ya. Nah, kenapa Rasulullah minta dia melahirkan dulu anaknya? Apa yang diharapkan sebetulnya? Yang diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya dia mengurungkan niat untuk minta dirajam. Kenapa? Kan dia sudah punya anak. Harusnya seorang ibu yang baru melahirkan maka rasa cintanya begitu besar kepada anaknya. Ya enggak? Hmm. Yes. Rasulullah itu yang Rasulullah harapkan supaya dia udah gak usah minta rajam kan gak ada saksi, gak ada pesaksi, gitu kan? Tapi enggak, dia tetap mau dirajam, ya. Akhirnya ya Rasulullah, ini anak saya ya Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah mengatakannya apa? Enggak, tunggu dulu sampai si anak ini disapih. Nah, disapih itu kan butuh waktu 2-3 tahun. Nah, akhirnya nah, lagi-lagi yang diharapkan adalah supaya rasa cinta ibu ini mengalahkan keinginan dia untuk ditegakkannya rajam. Ya ternyata ya ibu ini ya memegangkan kue atau biskuit atau semacamnya ke tangan si anak untuk menunjukkan kepada Rasulullah bahwa anaknya sudah bisa makan sendiri. Maka Rasulullah berusaha mencari eh ya cara lain supaya gak dirajam wanita ini. Maka Rasulullah meminta para sahabat untuk cek wanita ini junun nggak, dia punya gangguan kejiwaan nggak, dicek. Karena kalau ada gangguan kejiwaan batal rajamnya. Dan ternyata dicek normal. Ya, qadarullah. Akhirnya ya sesuai permintaan sahabat ini ditegakkan rajam atas dirinya. Ya, sampai kalau tidak salah Salim bin Walid ya ketika merajam itu mencela wanita ini, mencelanya, kemudian Rasulullah bersabda, ya tidak wahai Khalid, sesungguhnya apabila taubat wanita ini ya dibagikan ke semua penduduk Madinah maka cukup, ya, menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ganjaran yang besar atas taubat sahabat ini. Ya. Jadi jangan dikira eh, dosa besar yang harusnya mendapatkan hak di dunia lalu kita bisa lolos seperti pembunuhan, ya. Itu gak Allah balas di akhirat. Bahkan itu yang menjadi pertama kali yang dieksekusi dulu. Masalah darah. Nah, gitu. Nah, kalau masalah zina, ya kita nggak boleh bermudah-mudahan dalam, ya. Dan penting sekali ya, yang berhak untuk menegakkan hak entah rajam, entah potong tangan, ya, entah kisos nyawa, siapa yang berhak melakukannya? Ormas atau korban atau siapa? Siapa yang berhak menegakkan hak? Ormas atau korban? Ulul amri, Zat. Negara. Mumtaz, ulil amri, ya, pemerintah. Nggak boleh
seperti kasus yang di Ambon dulu, kasus laskar jihad, ada zina dirajam nggak boleh, dia syar'i itu. Yang boleh merajam adalah ulil amri. Nah gitu. Kalau di Indonesia ini kejahatan yang dikisah oleh ulil amri itu salah satunya narkoba ya. Narkoba, kemudian pembunuhan berencana itu dikisah oleh ulil amri. Nah sebenarnya ini bantahan juga buat sebagian orang yang mengatakan, wah negara kita tidak menerapkan kisos. Kata siapa? Ada kisos. Orang yang sengaja membunuh berencana gitu ya, itu salah satu ancamannya bisa dibunuh oleh pemerintah, ya, hukuman mati. Nah, tapi kadang memang ya ada orang-orang yang mempersulit hal ini. Tapi terakhirnya, yang belum siapa nih? Pak Rudian Syah masih nganter anak ya. Coba. Pak Sahid belum ya? 6 Ustaz. Fadol. Hal tunsabul mawazinu. Maksudnya, Bismillah. Hal tunsabul mawazinu lituzanu bihal a'malu yaumal qiyamati. Apakah ditegakkan timbangan-timbangan yang dengannya timbang amalan-amalan pada hari kiamat? Bagaimana Ustaz? Terjemahannya. Ya. Naam. Tunsabul mawazinu lituzana biha amalu Berarti hal tunsabu. Apakah ditegakkan al-mawazin timbangannya? timbangan ya, Dituazanya untuk menimbang. untuk menimbang Tingannya amalan. apa? Al-a'mal yaumul qiyamah. Ya, apakah nanti di hari kiamat ada timbangan yang benar-benar timbangan? Apa jawabnya? Ada. Naam. Ya. Maksudnya. Betul-betul timbangannya Naam. secara hakiki timbangan, bukan maknawi. Ini ya, Ustaz, ya. Naam. Tunsabul mawazinu lituzana bihal a'malu kulluha yauman qiyamati bimizanin hakikiyin lahu lisanun wa kaffatani. Benar ada timbangan pada hari kiamat, ditegakkan timbangan-timbangan untuk menimbang amalan-amalan seluruhnya pada hari kiamat dengan timbangan yang hakikat, dengan timbangan yang hakikat yang memiliki lisan dan dua tangan, begitu Ustaz ya. Ya. Apa makna lisannya? Apa makna lisan? Apakah timbangan bisa bicara? Hah? Kalau kafatannya jelas ya, dua piringan ya. Jadi kayak Dua piring. timbangan apa ya? Kalau timbangan cabai nggak gitu ya. Iya. Ini dua piring gitu. Nah, ini ditimbang. Ah, amal saleh dan maksiatnya. Lisan ini Nah, wallahu alam ya. Wallahu alam, tapi saya lebih condong kepada dia semacam ini semacam pengunjuk. oh, penunjuk. Wallahu alam, tapi yang saya tangkap dia semacam pengunjuk gitu. Nah, kalau di timbangan ada ya pengunjuk gitu ya. Dia Nah, lebih Ustaz. condong kemana gitu. Ada nggak di timbangan yang Ada, teman lihat? Ada ya timbang ada pengunjuk. Ustaz. Kalau misalkan berat sebelah kiri dia bisa ke kiri gitu lah. Mafhum ya? Maaf, Baik, maaf. jelasin. Ya qaulihi ta'ala. Liqaulihi ta'ala wa nad'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamati. Dan kami meletakkan timbangan yang adil pada hari kiamat. Wa qaulihi wal waznu yawma idzinil haqqu faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihuna wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Dan timbangan pada hari itu benar, maka barang siapa yang berat
amalan baiknya, maka mereka telah orang-orang yang beruntung. Waman khofat, dan barang siapa ringan amalan baiknya Pak, maka mereka itulah orang-orang yang rugi, merugikan dirinya sendiri dengan apa-apa yang dulu mereka, atau karena mereka dulu Sebabkan mendustakan, dahulu bimani nah, disebabkan kan disebabkan. kami kan maldi ya. Dahulu mereka apa? Terhadap ayat-ayat kami apa mereka? Ya, Yazlimu. Mereka zalim, mereka mengingkari. Nah, gitu. Masya nah, Allah. Jazakallah khairan. ya, Ustaz. Ya, kalau kita lanjut, sisa 4 menit ya. Agak sayang kalau kita lanjut. Saya persilahkan kalau ada pertanyaan. Ustaz, Bapak Habib, silakan. tadi, tadi kan kata Ustadz, misalnya kalau 3 orang saksi saja itu nggak bisa ditegakkan ya, Ustadz ya. Gak diakui oleh hakim ya. Ah, Kan nanti kalau mereka dibawa ke hakim ya. ah, ah. Kalau 3 gak cukup. Nah, kalau zaman sekarang misalnya kan ada CCTV itu, Ustadz. Nah, menarik Apakah nih. apakah CCTV satu itu bisa mewakili 4 orang ini, Ustadz? Syukur, Eh, Ustadz. saya jawab ya. Tidak, gak bisa. Kenapa gini? Nah, saya kan saya memang background saya IT ya. Saya punya punya inilah punya sekolah IT gitu ya. Nah, yang mau saya sampaikan adalah saya bisa membuat ya dengan ilmu AI namanya. Saya bisa membuat video Bapak A sama Ibu B zina. Kurang jadi semenit. Bisa saya bikin. Dengan apa? AI. Dan itu gak bakal ketahuan. Saking halusnya. Nah, kira-kira kalau kayak gitu, berarti bisa nggak kita merekayasa video? Bisa, Ustadz. Bisa. Makanya para para ulama nggak tidak tidak menjadikan CCTV sebagai syarat untuk tegaknya rajam. Karena bisa dimanipulasi. Ya. Apalagi zaman sekarang dengan AI kita bisa manipulasi banyak hal, gitu kan? Nah, dan memang yang diisyaratkan adalah melihat langsung ya, melihat dengan mata telanjang zina orang ini, gitu. Kalau video mah gampang diedit, gampang. Bisa pakai deepfake juga kan, gitu. Oke Pak Habib, Syukran, Ustadz. Jazakallah khair. Ahmad. Jadi gak bisa ya, harus melihat dengan mata telanjang syaratnya. Dan Nanya para Ustaz. ulama tidak memasukkan rekaman CCTV itu sebagai syarat untuk rajam, nggak dimasukkan. Berarti Ustaz, kalau dari pembahasan ini, yang paling memungkinkan terjadinya rajam itu adalah pengakuan, gitu. Jadi Hanya orang, dari zaman para sahabat ya, di zaman para sahabat hanya pengakuan, ya. Di zaman para sahabat hanya pengakuan yang terjadi. Karena susah. S- ya, 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 kenapa Allah Subhanahu wa taala memberi syarat yang agak susah itu, harus 4 orang melihat supaya menjaga kehormatan nama baik seorang muslim. hmm, Nah, kalau satu bahaya, orang bisa ngaku-ngaku kan. Nah, hmm, kalau 4 susah kan untuk apa iya, namanya? Untuk melakukan apa namanya? Persekongkolan gitu ya, niat jahat iya. untuk melihat. Hmm. Ya, karena kalau saksinya 4 itu, ya kecil lah kemungkinan ada yang bisa menyaksikan 4 itu. Iya, dan itu dia disumpah. Bahkan ada pembahasan para ulama, ada pembahasan. Bagaimana kalau dia dua-dua mengingkari? Nah, itu hanya pembahasannya. Nah, kita nggak bisa bahas sekarang, itu pembahasan fikih itu. Iya. Misalnya ada 4 orang nih, saya melihat. Disumpah semuanya. Tapi si A sama si B, pelaku ini atau terduga zina ini membantah. Enggak kok, kami gak zina. Nah, nanti ada pembahasan lagi nih. Gitu. Jadi nggak mudah untuk menegakkan kerajaan itu nggak mudah. Ya. Bahkan gini, ini kita ngambil faedah aja ya. Bahkan kalau ada sepasang ya pasangan gak halal gitu ya, sama-sama udah gak pakai baju gitu ya, baru bercumbu misalnya, belum masuk 2 alat vital,
itu belum zina namanya. Zina dalam artian untuk hak rajam ya, gitu. Berarti kesimpulannya apa? Untuk bisa dirajam dua orang ini, empat saksinya harus melihat adegannya apa? Dukhul Ustaz. Dukulnya. Oh. Susah nggak? Ya susah lah. Gimana caranya? Nah, itu hikmahnya apa? Supaya menjaga nama baik seorang muslim. Nah, tapi kita lihat zaman sekarang yang betapa mudah ya kaum muslimin ya menjatuhkan ya nama baik ya sesama ahlu sunnah, memfitnah ya, ghibah. Padahal betapa Allah Subhanahu wa taala menjaga nama baik seorang muslim ya dengan membuat syarat-syarat yang susah itu, gitu kan? Ini yang kita sayangkan sekali. Ya, mudah sekali sesama ahlu sunnah saling fitnah, saling tuduh gitu ya. Apalagi apalagi kalau sudah cakupan lebih umum ya, Ya, sesama muslim ya, memfitnah ya. ya. Ya, waliyadzubillah. Ustaz, Gitu. mungkin nanya Ustaz, Ya, kalau misalkan kita pernah bermuamalah gitu ya, kegiatan bisnis misalkan, kemudian atau kita kerja di perusahaan, terus kita merasa dirugikan gitu. Tapi untuk melawan perusahaan kan ya kita harus pakai pengacara dan sebagainya, biaya akan lebih besar lagi. Akhirnya ya kita nggak lawan secara hukum, tapi kita berharap bahwa nanti mendapatkan balasan dari Allah sebagai tabungan kita saja, bahwa misalkan ada hak-hak kita yang nggak diberikan gitu ya. Itu gimana Ustaz? ya boleh. Boleh itu yang bagus. Akhirnya kita ridho kan akhirnya. Ya, dari mana kita harus berbahagia. Masya Allah. Bisa investasi ini kalau saya ikhlas. Nah, cuma Hmm, masalahnya kita sudah bisa ke level ikhlas nggak menerima cobaan itu. hmm, Contohnya, bisa si A nih, dia difitnah macam-macam lah. Nah, kalau dia gak ikhlas dengan celaan itu, kira-kira dapat dapat ini enggak dia? Dapat ganjaran hadis muflis tadi enggak? Kalau dia gak ikhlas, dia khawatir kan gak dapat. Nah, ya, maka untuk bisa dapat ganjaran itu, ya kita harus ikhlas dulu menerima hak kita yang diambil, gitu kan? Makanya kalau nggak salah Ibnu Qayyim apa ya, yang menjelaskan level orang bersabar ya. Saya agak lupa, tapi kalau saya agak keliru Ibnu Qayyim ya. Ya, level orang yang bersabar itu kalau dia ditimpa musibah, level paling bawah ya dia sedih. Tapi nggak sampai meratap, sedih aja. Ya, kayak manusia pada umum ya. Tapi itu level paling bawah. Agak naik dikit, ya, dia nggak sedih ya, ya udahlah biasa aja lah. Nama juga kehidupan yang berputar ya. Dia nggak sedih tapi nggak bahagia. Dia biasa ya udahlah itu resiko bisnis gitu kan. Nah, tapi level yang paling bagus apa? Dia berbahagia. Dia ditimpa musibah, dia berbahagia. Dia difitnah, dia berbahagia. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika di penjara dia sedih dan bahagia. Coba Ibnu Taimiyah dia ditolimi, dituduh macem-macem, dituduh sesat lah, dituduh mujasimah lah, di penjara begitu lama sampai gak bisa nikah aja. Dia bahagia atau sedihnya? Coba Ibnu Taimiyah sampai wafat itu penjaranya. Ada tahu nggak kisah Ibu Taimiyah di penjara? Naam Ustaz. Dia bahagia dalam syairnya, dia bahagia atau sedih di penjara? Ada yang tahu nggak? Hah? Bahagia Ustaz. Bahagia, subhanallah bahagia dia. Dia dalam syairnya dia bilang ini, eh, mereka, yakni orang-orang yang memenjarakan saya, mengira bahwa mereka telah merampas kebahagiaan saya. Akan tetapi malah sebaliknya, kebahagiaanku ada di hatiku. Dan dia menceritakan dia bahagia banget nih di penjara. Ya, sampai dia bisa banyak nulis gitu kan. Nah, inilah orang berilmu, ya. Ketika musibah datang, ini memang susah ya. Ya, saya yang bicara kayak gini, bukan dalam satu musibah, dua musibah, mungkin saya bisa bahagia. Tapi kalau saya diuji dengan musibah yang lain, belum tentu ya. Musibah macam-macam kan. Ya, musibah. Bukan kalau musibah kehilangannya atau musibah difitnah, dicaci, ya, kita bisa berbahagia kan ya. Tapi kalau musibah yang lain, bisa nggak kita berbahagia?
Belum tentu kan. Nah, ini butuh latihan ya. Ini saya pun yang bicara pun juga masih belajar. Masih belajar untuk bahagia ketika Allah timpakan musibah. Tapi ingat satu hal yang pasti ya. Allah subhanahu, ini rumus pasti, Wan. Rumus pasti. Ya. Tidak ada Allah subhanahu wa ta'ala menyimpangkan musibah atas kita kecuali pasti ada andil dosa kita. Pasti ada andil maksiat kita. Ya. Ya enggak? Itu rumus pasti itu. Ya. Kata Allah Ta'ala apa? Wa ya'fu an katsir ya. Apa awalnya? Wa ma asabakum min musibatin fa mimma kasabat aydikum wa ya'fu an katsir ya. Yang setiap musibah yang menimpa kalian itu pasti hanya ulah kalian, dosa kalian. Kalian bermaksiat, ya kalian zalim, maka Allah kasih apa? Musibah. Tapi apa kata Allah di akhirnya? Wa ya'fu an katsir. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kalian lebih banyak. Jadi musibah yang Allah berikan itu sebenarnya gak apple to apple, gak sebanding dengan dosa kita perbuat. Kenapa? Karena Allah udah ampuni banyak, Allah sudah maafkan banyak, Allah hanya berikan musibah dengan kadar kemaksiatan kita yang kecil aja. Dan kita udah merasa susah ya. Subhanallah. Itu faedah tambahan ya. Karena saya sudah korupsi waktu lebih 7 menit ya, saya mohon maaf. Sekian yang bisa kita bahas pada pagi ini ya. Senang bisa belajar bersama dengan teman-teman ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ada UTS ya. Saya sudah kirim soal ke panitia. Saya nggak tahu mungkin pekan depan adalah pekan UTS kan ya. Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi